Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di paroki Bajiro maupun dimanapun Anda berada, ya saya ucapkan selamat pagi, berkah dalam. Ya barangkali Anda sekalian sekarang ini sedang sibuk berkarya ya, macam-macam aktivitas. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk hening sejenak ya, untuk membuka hati kita bagi sabda Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membuat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, akan saya bacakan sebagian dari Injil Santo Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Kemudian Yesus berkata, "Dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Dan orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam karyanya Tuhan Yesus selalu hadir di berbagai tempat, mengunjungi umat di berbagai tempat. Banyak kalangan dikunjungi oleh Yesus, baik yang kaya maupun yang miskin, ya, baik di kota maupun di desa. Ya, Tuhan itu selalu menghadirkan diri. Dari bacaan yang baru saja kita dengar, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk belajar dari Tuhan Yesus, yaitu memperhatikan kualitas kehadiran, ya, kualitas kehadiran. Kehadiran Yesus di rumah orang Farisi itu ternyata adalah suatu kehadiran yang membesarkan hati. Karena orang Farisi kadang-kadang dianggap orang yang kurang baik ya oleh masyarakat. Tuhan Yesus sendiri juga seringkali mengkritik orang-orang Farisi, tapi Tuhan Yesus mau datang, ya mau datang. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membesarkan hati. Dan karena membesarkan hati, kita juga bisa memahami bagaimana Maria Magdalena juga tergerak. Ya, Maria di dalam bacaan Injil atau wanita di dalam bacaan Injil tadi tergerak hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Ia walaupun dicap sebagai orang berdosa, punya nama tidak baik, ya dia tergerak hatinya. Dia merasa digugah hatinya oleh Yesus. Ia merasa berbesar hati dan berpengharapan yang mengalami kehadiran Yesus. Dan dia mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, ternyata Tuhan menanggapi keterbukaan hatinya itu, Tuhan menanggapi ungkapan kasihnya itu dengan satu rahmat istimewa, yaitu rahmat pengampunan. Tuhan sendiri tadi mengatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Dan secara langsung Tuhan
berkata kepada wanita yang dianggap berdosa itu, dosamu telah diampuni. Nah, saudara sekalian, marilah kita belajar untuk juga memperhatikan mutu kehadiran kita di lingkungan kita masing-masing ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus untuk memberi warna kehadiran kita sebagai kehadiran yang membesarkan hati, kehadiran yang menghibur, kehadiran yang kita warnai dengan belas kasih, kehadiran yang akhirnya juga kita wujudkan dalam bentuk pengampunan ya, pengampunan. Karena semuanya itu lalu akhirnya akan menjadi berkat bagi orang lain ya. Mendorong orang lain untuk berubah, bertobat, dan yang terang kita lalu senantiasa diberi kesempatan untuk membaharui hidup, menyegarkan hidup dengan pertobatan kita. Tuhan penuh belas kasih untuk siapa saja dan juga untuk kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati kita. Berkah dalam